Di sini kita akan membawakan materi tentang relasi dan fungsi. Sebelumnya kami dari kelompok 6 dari kelas 15-07 dengan anggota Alfian Nurmansyah, saya Latifah Mardia, Muhammad Tiko Safril Maulif, Muhammad Arif Fadila, dan Syahrul Rizal. Jadi apa aja sih pembahasan yang akan kita bawakan untuk materi relasi dan fungsi ini? Kita ada kita akan menjelaskan pengertian, syarat, dan komponen untuk lebih lanjutnya, dan kita akan ada contoh soal ya dengan tingkatan yang semakin meningkat di setiap babnya. Kemudian di bab 2 ada cara penyajian, bab 3 jenis fungsi, bab 4 notasi fungsi, dan bab 5 fungsi komposisi dan fungsi inverse. Kita ke bab 1. Ini menjelaskan relasi. Apa sih relasi itu? Relasi merupakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Jadi mereka harus berhubungan. Relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi fungsi ini bisa dikatakan lingkup yang lebih luas daripada relasi ya. Dan kita ke komponen di sini pojok. Komponen ini biasanya istilah-istilah yang biasa digunakan di relasi dan fungsi. Dan yang paling umum itu ada domain, kodomain, dan range. Kita akan kasih contoh. Untuk bagian yang A itu adalah domain atau daerah asal, dan kodomain adalah yang B ya. Untuk range ini adalah hasil daerah dari si domainnya. Kenapa kita ambil yang kodomain untuk di contoh sini? Karena hasil kan ya. Jadi untuk si 1 pasangannya adalah 2, 2 adalah 3, 3 pasangannya 4. Jadi kita ambil pasangannya saja karena hasil dari fungsi ini gitu. Oke, kita ambil bagian yang kodomain. Kemudian ke syarat. Nah, untuk syarat relasi dikatakan fungsi, kita punya dua syarat di sini. Yang pertama, tidak boleh ada anggota domain yang tidak berpasangan. Artinya, seluruh anggota domain harus memiliki pasangan. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada anggota domain yang berpasangan lebih dari satu cabang. Kita dapat disimpulkan di sini bahwa syaratnya itu seluruh anggota domain itu harus punya pasangan. Dan pasangannya tidak boleh lebih dari satu. Soal di sini ya. Untuk kita punya 3 gambar A, B, kita sebut saja gambar A, gambar B, dan gambar C. Untuk di gambar A kita punya 2 komponen ya. Kita punya 2, ada domain dan kodomain. Untuk A1 di gambar A ini dia pasangan dengan B1, A2-nya dengan B3, tapi di A3-nya dia punya 2 pasangan. Jadi dia adalah relasi namun tidak bisa dikatakan sebagai fungsi karena dia punya ada salah satu anggota yang punya pasangan lebih dari satu. Kemudian di gambar B, A1-nya dengan B1, A2-nya dengan B3, tapi A3-nya tidak punya pasangan. Nah, kita tidak bisa menyatakan ini sebagai fungsi karena seperti syarat pertama, semua domain harus memiliki pasangan. Jadi dia relasi tapi bukan fungsi. Untuk di gambar ketiga, ini sudah benar ya, relasi dan fungsi karena semua domain punya pasangan dan pasangannya tidak lebih dari satu. Contoh selanjutnya, kalau tadi berdasarkan diagram lingkaran, kemudian di sini berdasarkan himpunan pasang berurutan. Manakah dari himpunan A, B, dan C yang merupakan fungsi? Nah, untuk A ini
Untuk cara kita tahu yang mana domainnya, itu biasanya domain dituliskan lebih dahulu, baru setelahnya kodomain. Seperti himpunan A ya, di sini untuk domainnya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kodomainnya itu 1, 3, 5, 7, dan 8. Kita lihat. Kita bisa lihat. Sebenarnya kita bisa lebih mudah ya, yang bukan fungsi ya. Karena domainnya itu depan, berarti kalau domainnya itu tertulis double, berarti dia punya pasangan lebih dari satu. Untuk B, di sini ditulis ya, satunya 2 kali. Jadi dia itu bukan fungsi. Jadi yang fungsi itu A dan C. Dan B bukan fungsi sebab domain 1 muncul 2 kali. Jadi dia punya pasangan 6 dan pasangannya 7. Ini pengembangannya. Untuk lebih lanjutnya, sebelum memasuki soal-soal yang lebih rumit, diketahui fx sama dengan ax plus b. Jadi si fx ini itu bisa dikatakan sebagai fungsinya ya, rumus fungsinya itu dengan f-4 sama dengan min 3 dan f2 sama dengan 9. Soalnya adalah menentukan nilai A dan B, kemudian tuliskan fungsinya. Nah, si fx ax plus b ini sebenarnya sudah dikatakan fungsi, tapi kita kan disuruh cari tahu juga ya nilai A dan B-nya. Jadi kita cari tahu dulu A dan B-nya, baru bisa menuliskan fungsi lengkapnya. Kita tulis ulang dulu, fx sama dengan ax plus b, kemudian kita cari satu-satu si f-4 sama dengan min 3 dan f2 sama dengan 9. Untuk f-4 sama dengan min 3 itu, ini tinggal kita masukkan aja. Jadi x-nya itu kita ganti dengan min 4 ya. Setiap x kita ganti dengan min 4. Jadi f-4 sama dengan a min 4 plus b sama dengan min 3. AB-nya belum kita isi karena kan kita baru mau menentukan. Jadi kita tulis dulu. Nah, hasilnya min 4 A plus B sama dengan min 3. Kita stop sampai situ, kemudian kita lanjut ke yang F2 dulu. F2 sama dengan 9, kita masukkan lagi, caranya sama seperti di atas. F2 sama dengan A2 plus B sama dengan 9. 2A plus B sama dengan 9. Nah, kita pakai dua cara untuk nyari A dan B-nya. Di sini ada eliminasi dan substitusi. Untuk eliminasi, kita akan mengeliminasi B. Kenapa? Karena si B ini nilainya hanya 1, jadi bisa lebih memudahkan kita lah. Karena 1 kurang 1 langsung 0, langsung habis gitu. Jadi kita benar-benar namanya mengeliminasi harus sampai 0 gitu hasilnya. Berapapun angkanya itu, jika kita kurang maka harus menjadi 0 untuk pengeliminasian ini. Nah, min 4A plus B kita tulis ke bawah ya hitung-hitungannya. Sama dengan min 3, kemudian 2A plus B sama dengan 9. B-nya kita di sini kita kurang karena untuk menghilangkan B. Jadi habis min 4 dikurang 2 jadi min 6. Untuk A-nya tetap kita tulis jadi min 6A, dan min 3 dikurang 9 jadi min 12. Nah, untuk A-nya ini adalah hasil pembagian, jadi 6-nya ini kita pindahkan ke belakang. Semua angka yang kita pindahkan ke belakang akan berhasilkan minus, kalau ke depan itu akan jadi plus. Nah, kita pindah ke belakang, jadi min 12 dibagi, kenapa dibagi? Karena di depannya ini dia sebenarnya min 6 dikali A gitu, jadi dia makanya dibagi saat dipindahkan karena kan berlawanan gitu ya. Nah, jadi min 12 dibagi min 6 itu hasilnya adalah 2 untuk A nya. Kemudian kita substitusi nilai A sama dengan 2 ke persamaan 2 karena kita lebih gampang ya, nilainya positif semua, jadi memudahkan kita untuk menghitung. Sebenarnya kita bisa pakai yang mana aja, bisa yang minus juga, bisa yang plus juga, tapi untuk memudahkan kita untuk lebih cepat kita pakai yang positif semua. Di sini 2 karena kita udah nemu A nya 2, jadi langsung kita masukkan
2, X-nya adalah 2. Jadi 2 dikali 2 plus B sama 9. 2 kali 2 itu 4. Plus B sama 9. Nah, B-nya itu kita pindahkan aja 4-nya ke belakang. Jadi kan 9. Jadi 9 kurang 4 hasilnya 5. Nah, kita tulis lagi awalnya. Jadi si fx-nya itu langsung kita masukkan aja. A-nya adalah 2. 2x plus 5. Nah, hasil akhirnya jadi fx 2x plus 5. Udah kan? Kemudian materi selanjutnya. Halo guys, perkenalkan nama saya Sarul Rizal. 2, 3, dan 4 Saya ingin akan melanjutkan dibuat dari oleh bab sebelumnya. saya. Nah, di sini saya ingin membahas bab 2, cara penyajian, yang di dalamnya ada contoh sederhana tiap penyajian. Cara penyajian relasi dan fungsi dapat dinyatakan dalam 3 cara, yaitu dengan diagram panah, dengan himpunan pasangan berurutan, dan yang terakhir dengan diagram kartesius. Nah, di sini saya punya contoh soal. Nomor 4, Ali, Siti, Amir, dan Rizky memiliki warna kesukaan mereka secara berturut, yaitu merah, ungu, hitam, dan merah. Nyatakan dalam diagram panah dan kartesius. Nah, di sini kita cari 2 jawabannya, guys. Yang satu dengan diagram panah, yang satu dengan diagram kartesius. Nah, sekarang kita jawab dengan diagram panah. Kita dapat menguraikan terlebih dahulu. Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Nah, ini contohnya. Di himpunan A ada Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Di himpunan B ada merah, ungu, dan hitam. Ali dan Rizky anak panahnya ke merah, Siti anak panahnya ke ungu, dan yang terakhir Amir anak panahnya ke hitam. Nah, sekarang kita jawab dengan diagram kartesius. Kita bisa menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dengan bentuk dot atau titik. Relasi antara anak dengan warna kesukaannya yaitu himpunan A ada Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Di himpunan B ada merah, ungu, hitam. Dapat digambarkan dalam bentuk diagram kartesius seperti di samping. Ini contohnya, guys. Ali dan Rizky dotnya ada di himpunan B warna merah, himpunan A Siti dotnya ada di himpunan B warna ungu, dan yang terakhir Amir himpunan A dotnya ada di himpunan B warna hitam. Nah, di sini kita bahas contoh soal nomor 5. Terdapat 5 orang siswa dengan pilihan kegiatan masing-masing. Adi dengan basket, Chandra dengan karate, Yosi dengan voli, Ilham dengan tenis meja, dan Joni dengan judo. Tuliskan relasi tersebut dengan himpunan pasangan beruntun. Adi dengan Adi basket, Chandra karate, Yosi voli, Ilham tenis meja, Joni judo. Oke guys, dilanjut lagi dengan teman saya. Jenis-jenis fungsi. Yang pertama ada fungsi injektif, yang kedua ada fungsi subjektif, dan ketiga ada fungsi bijektif. Fungsi injektif. Fungsi injektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota kodomain. Pada fungsi injektif, anggota kodomainnya juga boleh tidak memiliki pasangan. Contoh, di domain A ada A, B, C, dan di domain B ada 1, 2, 3, 4. Dan A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 2, C berpasangan dengan 3. Contoh soal. Diketahui A sama dengan X 1 lebih kecil X lebih kecil 5. X adalah anggota dari bilangan asli. B sama dengan bilangan genap kurang dari 14. Jika X anggota dari himpunan A dan Y anggota dari himpunan B, di mana Y sama dengan Fx, maka range dari fungsi Fx sama dengan 2X adalah F1 sama dengan 2 kali 1 dan hasilnya 2. F2 sama dengan 2 kali 2 dan hasilnya 4.
F3 sama dengan 2 kali 3 dan hasilnya 6. F4 sama dengan 2 kali 4 dan hasilnya 8. F5 sama dengan 2 kali 5 dan hasilnya 10. RF sama dengan 1 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 4, 3 berpasangan dengan 6, 4 berpasangan dengan 8, 5 berpasangan dengan 10. Fungsi surjektif. Fungsi surjektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Pada fungsi surjektif, anggota kodomain boleh berpasangan lebih dari satu anggota kodomain. Contoh, di domain A ada A, B, C, D, di domain B ada 1, 2, 3, dan A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 2, C berpasangan dengan 3, dan D berpasangan dengan 3. Contoh soal, diketahui A sama dengan min 2, min 1, 0, 1, min 2. B sama dengan 0, 1, 4. Jika X anggota dari himpunan A dan Y anggota dari himpunan B, di mana Y sama dengan Fx, maka range dari fungsi Fx sama dengan X pangkat 2 adalah F min 2 sama dengan min 2 pangkat 2 dan hasilnya 4. F min 1 sama dengan min 1 pangkat 2 dan hasilnya 1. F0 sama dengan 0 pangkat 2 dan hasilnya 0. F1 sama dengan 1 pangkat 2 dan hasilnya 1. F2 sama dengan 2 pangkat 2 dan hasilnya 4. RF sama dengan min 2 berpasangan dengan 4, min 1 berpasangan dengan 1, 0 berpasangan dengan 0, 1 berpasangan dengan 1, 2 berpasangan dengan 4. Fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah jenis fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan, dan setiap anggota kodomain harus berpasangan dengan tepat satu anggota domain. Contoh, di domain A ada A, B, C, D, di domain B ada 1, 2, 3, 4, dan A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 2, C berpasangan dengan 3, D berpasangan dengan 4. Contoh soal, diketahui A, X1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5. X adalah anggota dari bilangan asli. B 1,1/4, 1/9, 1/16, 1/26. Jika X anggota dari himpunan A dan Y anggota dari himpunan B, di mana Y sama dengan Fx, maka range dari fungsi Fx sama dengan X pangkat min 2 adalah F1 sama dengan 1 pangkat min 2 dan hasilnya 1. F2 sama dengan 2 pangkat min 2 dan hasilnya 1/4. F3 sama dengan 3 pangkat min 2 dan hasilnya 1/9. F4 sama dengan 4 pangkat min 2 dan hasilnya 1/16. F5 sama dengan 5 pangkat min 2 dan hasilnya 1/25. RF sama dengan 1 berpasangan dengan 1, 2 berpasangan 1/4, 3 berpasangan 1/9, 4 berpasangan dengan 1/16, 5 berpasangan dengan 1/25. Notasi fungsi. Sebuah fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, H, dan lain sebagainya. Misalnya, fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan Fx dengan aturan F bagi X, 3x plus 3. Artinya fungsi F memetakan X ke 3x plus 3. Jadi daerah bayangan X oleh fungsi F adalah 3x plus 3, sehingga dapat dinotasikan dengan Fx sama dengan 3x plus 3. Dari uraian ini dapat dirumuskan jika fungsi F bagi X AX plus B dengan X anggota domain F, maka rumus fungsi F adalah Fx AX plus B. Dengan menghitung nilai fungsi, kita dapat mengetahui nilai fungsi yang dapat menghasilkan himpunan kawan atau kodomain dari himpunan asal domain. Contoh soal sederhana. Diketahui fungsi F bagi X 3x plus 3 pada himpunan bilangan bulat, tentukan.
F3 bayangan min 2 oleh F. Nilai F untuk X sama dengan min 4. Nilai X untuk Fx sama dengan 6. Nilai A jika Fh sama dengan 12. Pembahasan fungsi F bagi X 3x plus 3. Rumus fungsi Fx sama dengan 3x plus 3. F3 kamu tinggal mensubstitusi nilai X sama dengan 3 ke dalam fungsi sehingga Fx sama dengan 3x plus 3. F3 X sama dengan 3. F3 sama dengan 3. 3 plus 3 sama dengan 12. Jika didapat nilai F3 sama dengan 12. Bayangan min 2 oleh F. Bayangan min 2 oleh F itu sama dengan F min 2. Jadi Fx sama dengan 3x plus 3. F min 2 X sama dengan min 2. F min 2 sama dengan 3 min 2 plus 3 sama dengan min 3. Pembahasan 3. Nilai F untuk X sama dengan min 4. Soal nomor 3 juga sama konsepnya dengan 2 soal sebelumnya, sehingga nilai F untuk X sama dengan min 4 adalah Fx sama dengan 3x plus 3. F min 4 X sama dengan min 4. F min 4 sama dengan 3. Min 4 plus 3 sama dengan min 9. Jadi didapat nilai F min 4 sama dengan min 9. Oke, untuk nomor 4 di sini nilai X untuk Fx sama dengan 6. Kita bisa menggunakan cara substitusi, yaitu dengan 3x plus 3 sama dengan 6. 3x sama dengan 6 min 3, jadi kita pindahkan 3 nya, jadi dia minus ya. Kemudian 6 dikurang 3 hasilnya 3. Kemudian 3 dibagi 3, x nya sama dengan 1, jadi didapat nilai x sama dengan 1 agar Fx sama dengan 6. Nomor 5 ini langkah pengerjaannya sama dengan soal nomor 4. Kita menggunakan substitusi. 3a plus 3 sama dengan 12. 3a sama dengan 12 min 3, kita pindahkan ya 3 nya ke belakang, menjadi 12 kurang 3 9. Nah, a nya itu 9 dibagi 3, hasilnya dapat 3. Untuk fa sama dengan 12. Sekarang kita akan masuk ke bab kelima, yaitu fungsi komposisi dan fungsi invers. Mari kita lanjut. Fungsi komposisi, ya, fungsi komposisi sendiri itu adalah gabungan dari dua fungsi, yaitu fungsi fx dan fungsi gx yang disebutkan dengan bundaran, atau untuk selanjutnya akan kita sebut sebagai O. Dengan fungsi invers sendiri itu memiliki arti kebalikan, jadi fungsi invers artinya fungsi kebalikan. Selanjutnya adalah contoh soalnya. Nah, ini contoh soal dari fungsi komposisi ya. Jikalau diketahui fx sama dengan 2x tambah 5 dan gx sama dengan 3x kurang 7, maka fog dari x adalah, nah di sini kita diketahui dulu nih, kita tahu kalau misalnya fx itu sama dengan 2x tambah 5, dan kita juga tahu kalau gx itu sama dengan 3x kurang 7, yang ditanya adalah fog dari x tersebut. Nah, jawabannya adalah fog dari x tersebut sama dengan fgx, f per gx ini ya. Nah, kita tahu kalau misalnya fx itu 2x tambah 5, maka di sini kita turunin lagi jadi 2g per x tambah 5.
buat tutup kurang X ya. Nah, Gx sendiri kita tahu kalau misalnya angkanya adalah 3x min 7, maka kita turunin lagi di sini dari 2 per 3x min 7 per 7 kurang tambah 5. Nah, di sini kita turunin lagi hasilnya. 2 kali 3 sama dengan 6x kurang 2 kali 7 sama 14 tambah 5. Dan kita turunin lagi min 14 tambah 5 sama min 9. Jadi hasil akhirnya adalah FOG dari X sama dengan 6x dikurang 9. Berikut adalah contoh soal yang kedua. Nah, di sini kita diketahui bahwa Fx sama dengan 3x tambah 3 dan Gx sama dengan 2x. Nah, di sini kita ditanya berapa sih nilai dari FOG dari 2. Seperti sebelumnya, kita jabarin dulu data-datanya. Diketahui di sini adalah Fx sama dengan 3x tambah 2 dan Gx-nya itu ada 2x. Nah, untuk bagian awalnya yaitu kita cari dulu komposisi FOG dari x tersebut. Nah, dengan buat pencarian sendiri itu sama seperti sebelumnya. Jadi kita taruh Fx-nya di sini, terus kita jabarin lagi. Kita tahu kalau misalnya Fx-nya sendiri ada 3x tambah 3 dan Gx-nya sendiri ada 2x, jadi kita taruh di bawah juga sebelah ini. Sekarang kita kalikan juga dan hasil ada 6x tambah 3. Nah, sekarang dalam kita cari tahu adalah nilai dari FOG dari 2. Nah, nilai FOG dari 2 itu cukup gampang. Kita udah tahu kalau misalnya FOG dari x sendiri adalah 6x tambah 3, maka tinggal kita tambahin saja x itu kita ubah jadi 2. Jadi seperti ini, 6 per 2 6 buka kurung tutup 2 tambah 3 yang dengan 15 dari mana? 6 kali 2 12 tambah 3 15, jadi bisa langsung ditulis 15. Jadi nilai dari FOG dari 2 adalah 15. Nah, selanjutnya adalah contoh soal yang ketiga, yaitu Gx sama dengan 3x kurang 5 dan FOG dari x sendiri adalah 6x kurang 9, maka yang ditanya adalah Fx-nya. Seperti sebelumnya, kita jabarin dulu apa yang kita ketahui. Di sini kita tahu kalau FOG dari x sendiri adalah 6x kurang 9 dan FGx-nya sendiri adalah 6x kurang 9. FGx ini sendiri adalah jabaran kuadrat sebelumnya ya, rumus sebelumnya. Di sini kita akan jabarin lagi. Misalnya nih, Gx sendiri itu adalah A sama dengan 3x kurang 5, maka x-nya itu adalah A tambah 5 per 3. Nah, di sini kita akan hitung lagi. Di sini kita bagi lagi jadi FA sama dengan 6 per 6 buka tutup A tambah 5 per 3 kurang tutup kurang 9. Nah, di sini ada F, diturunin lagi kita FA sama dengan 2A tambah 10 kurang 9. Kita turunin lagi jadi FA sama dengan 2A tambah 1. Lalu kita turunin lagi, hanya kita jadi ubah jadi X, jadi Fx sama dengan 2X tambah 1. Jadi Fx-nya sendiri adalah 2X tambah 1 buat problem seperti ini. Nah, selanjutnya adalah fungsi inverse. Bentuk umum fungsi inverse itu seperti ini ya. Misalkan ada f, itu merupakan fungsi yang menentukan x ke y, sehingga dapat ditulis sebagai y sama dengan fx. Maka f-1 adalah fungsi yang memetakan y ke x, ditulis x sama dengan f-1 y. Nah, sebagai contohnya ada seperti ini. Jadi ada fungsi inverse, f adalah fungsi yang mengawalkan setiap elemen b dengan tepat satu elemen pada a. Inverse f dinyatakan dengan f-1 seperti di bawah seperti ini ya. Ini berikut gambarnya, contoh dari fungsi inverse tersebut. Oke, untuk ini kita lanjut ke selanjutnya. Berikut adalah rumus fungsi inverse ya. Nah, tabel fungsi inverse seperti ini. Ini ada fungsi asal dan selanjutnya adalah fungsi inverse. Kita akan membacakan beberapa bagian saja ya. Selanjutnya akan kita lanjut. Contohnya dengan seperti atas ini. Jikalau fungsi awalnya seperti ini adalah fx sama dengan ax tambah b, titik koma a tidak sama dengan x, maka fungsi inverse adalah f-1 x sama dengan x kurang b per a. Nah, titik koma a nya itu nggak boleh, itu kurang dari 1, nggak boleh, tidak sama dengan 1, sorry, a tidak sama dengan 1. Nah, contoh keduanya adalah fx sama dengan a x tambah b per cx tambah d. Nah, titik koma x itu tidak boleh sama dengan min d per c. Nah, fungsi inverse sendiri adalah seperti ini. f-1 x sama dengan min d x tambah b per cx kurang a, titik koma x tidak boleh sama atau tidak sama dengan a per c. Nah, itu adalah dua contoh inverse sama fungsi awal ya. Untuk contoh lainnya ada seperti di bawah. Kita akan lanjut ke sheet selanjutnya. Ini adalah contoh soal dari
fungsi inverse. Nah, tentukan rumus nomor 1 ya, tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2x tambah 6. Nah, kalau kita ketahui sebelumnya ini adalah fungsi inverse pertama seharusnya ya. Jadi y sama dengan fx sama dengan 2x tambah 6, ditaruh depan 2x sama dengan y kurang 6, dan di sini adalah x sama dengan 1 per 2 y kurang 3. Jadi dengan demikian adalah fungsi inverse adalah f-1. Di sini x-nya kita sebut sebagai y sama dengan f-1 y sama dengan 1 per 2 y kurang 3, atau f-1 x sama dengan 1 per 2 x kurang 3. Ini sebagai pembeda saja ya, jadi supaya lebih gampang buat diidentifikasi. Nah, berikut adalah contoh soal yang kedua. Nah, tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan x min 3 atau x kurang 3. Nah, sebagai penyelesaiannya itu sebagai berikut ya. Fx sama dengan x kurang 3, berarti kita pakai tanda y sebagai pembedanya. Jadi y sama dengan x kurang 3, berarti adalah x sama dengan y tambah 3. Nah, sini tinggal ganti aja ya, x nya menjadi f-1 x jadi, dan y nya menjadi x hingga diperolehkan hasilnya ya. Jadinya itu adalah f-1 x kurang sama dengan x tambah 3. Nah, itu tadi yang materi mengenai relasi dan fungsi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.